Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pejuang gagah berani yang berjalan ke medan perang dengan sorban merah melilit kepalanya. Setiap langkahnya menggetarkan hati musuh, dan setiap ayunan pedangnya membawa kemenangan untuk Islam. Itulah dia, Abu Dujanah, sang singa di medan perang. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang keberaniannya melegenda sepanjang sejarah. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok luar biasa ini. Selamat datang di channel kami. Mari kita mulai. Nama aslinya adalah Simak bin Horosyah al-Ansari. Namun dunia mengenalnya dengan panggilan kehormatan, Abu Dujanah. Ia berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Abu Dujanah adalah sahabat Ansyar, kelompok mulia yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah. Karakteristik utamanya: keberanian, ketegasan, dan loyalitas tanpa batas terhadap Islam. Tak hanya kuat, Abu Dujanah juga dikenal sangat disiplin. Di antara para sahabat, dia adalah sosok yang pantang mundur di medan perang, sekalipun maut mengintai di hadapannya. Salah satu kisah paling terkenal tentang Abu Dujanah terjadi di Perang Uhud. Saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan pedang dan berkata kepada para sahabat, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan menunaikan haknya?" Banyak sahabat mengulurkan tangan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujanah. Apa arti menunaikan hak pedang? Yaitu mengayunkannya hanya kepada musuh, dengan keteguhan hati, tanpa rasa takut. Begitu menerima pedang itu, Abu Dujanah segera mengikatkan ikat kepala merah di kepalanya. Tanda bahwa dia siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Lalu, ia berjalan penuh percaya diri menuju musuh. Langkahnya gagah, bahkan sombong. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya itu adalah langkah yang dimurkai Allah kecuali dalam medan perang seperti ini." Di tengah pertempuran, Abu Dujanah menebaskan pedangnya ke barisan musyrikin. Ia bahkan berhasil melukai banyak musuh besar dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan demi serangan. Di saat genting, tubuhnya menjadi tameng hidup bagi Nabi. Ia rela menerima anak panah yang menghujani tubuhnya demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar cintanya kepada Rasulullah. Betapa mulia keberaniannya. Keberanian Abu Dujanah tak berhenti di Perang Uhud. Dalam Perang Hunain, saat banyak pasukan Islam kocar-kacir diserang tiba-tiba, Abu Dujanah tetap bertahan di sisi Nabi. Ia bertempur dengan gagah, tetap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pasukan lain berlarian karena panik. Kesetiaan Abu Dujanah saat itu menjadi salah satu faktor kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang yang hampir berujung kekalahan tersebut. Bahkan dalam momen-momen berbahaya, Abu Dujanah tidak pernah menyerah. Karena baginya, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harga mati.
Meski dikenal sebagai pendekar tangguh, Abu Dujana tidak pernah sombong di luar medan perang. Suatu ketika, setelah perang, ia berkata, "Aku tidak menyukai gaya jalanku yang sombong kecuali saat berperang menghadapi musuh Allah." Abu Dujana juga terkenal dengan sikap santun dan kasih sayangnya kepada sesama muslim. Kepahlawanannya tidak membuatnya merasa lebih tinggi daripada orang lain. Justru ia hidup sederhana, jauh dari ambisi duniawi. Riwayat menyebutkan, Abu Dujana hidup hingga masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ia wafat dalam usia lanjut, setelah menghabiskan hidupnya untuk jihad dan membela agama Allah. Namanya tetap harum, dikenang sebagai pejuang sejati. Seorang lelaki yang telah membuktikan janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat sekalian, dari Abu Dujana, kita belajar arti keberanian yang sesungguhnya. Berani bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga mengalahkan rasa takut, rasa sombong, dan nafsu diri sendiri. Berani berjuang, berani berkorban, dan berani menjaga kehormatan agama. Semoga kita bisa mengambil teladan dari kisah hidup beliau. Menjadi pribadi yang setia, berani, dan rendah hati di jalan Allah. Sahabatku, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah inspiratif dari para sahabat Nabi terus hidup dan tersebar luas. Sampai jumpa di kisah inspiratif sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.